Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Perenungan pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar bahwa jemaat Korintus di bagian yang kita baca tadi lupa siapa yang menjadi tuan mereka. Dan mereka melayani dengan iri hati dan juga ingin namanya ditinggikan dan sebagainya yang akhirnya menimbulkan banyak perselisihan. Jemaat yang kasih Tuhan, kita diberikan oleh Tuhan kemampuan dan talenta bukan sebuah kebetulan, tetapi juga adalah bukan untuk kita menyombongkan diri. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu sadar bahwa kita tidak punya hak apa-apa. Ketika kita sungguh-sungguh tahu dan meyakini bahwa Tuhan yang memiliki segalanya, dan kita semakin mengerti bahwa kita tidak punya hak apa-apa di dunia ini, itu berarti Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita, entah itu karunia, talenta, segala kelebihan yang kita miliki, untuk melayani Tuhan. Bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, bukan untuk nama kita ditinggikan, dan sebagainya. Karena kita itu hanya diberikan oleh Tuhan dan memakai itu untuk Tuhan. Dan yang kedua, kita diberikan untuk bekerja bagi Tuhan. Ada satu motivasi di dalam hidup kita untuk memakai semua yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang menggerakkan kita untuk masuk di dalam pelayanan? Motivasi dari jemaat di Korintus, dari yang kita baca tadi, hanyalah untuk diri mereka sendiri, untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi kita harusnya bekerja untuk Tuhan semata-mata. Kita bisa lama di dalam sebuah pelayanan, dan motivasi bisa mulai serong. Dan kita harus datang menghadap kepada Tuhan dan minta ampun kepadanya. Saat kita sungguh-sungguh punya motivasi untuk Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita tidak akan berubah walaupun situasi berubah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita melayani Tuhan dengan tulus hati, kita fokus pada Tuhan dan bukan kepada diri kita sendiri. Kita tidak lagi menjadi sombong ataupun bahkan menjadi minder, tetapi kita bersyukur untuk segala karunia yang Tuhan berikan, kelebihan, talenta, dan kita pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memanggil kita menjadi rekan sekerjanya untuk mengabarkan kabar baik, untuk memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Mari kita fokus pada Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk meninggikan diri, tetapi hanya untuk meninggikan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita sekalian. Shalom.